Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimakamkan. Setelah mendengar kabar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab hanya berdiri seperti tidak sadar. Ia berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik beranggapan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Sesungguhnya beliau tidak meninggal dunia, tetapi pergi ke hadapan Rabb-Nya, seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya selama 40 hari, lalu kembali lagi kepada mereka setelah beliau dianggap meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar akan kembali. Maka tangan dan kaki orang-orang yang beranggapan bahwa beliau meninggal dunia hendaknya dipotong. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar kabar ini, ia bergegas datang, kemudian berhenti di pintu masjid. Sementara Umar bin Khattab masih berbicara di depan kerumunan kaum muslimin. Abu Bakar tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap fokus menuju rumah Aisyah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tatkala itu, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditutup dengan pakaian. Di sudut rumah, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, menyingkap wajahnya, kemudian mendekatinya dan menciumnya. Abu Bakar berkata, kematian yang telah ditetapkan Allah kepadamu, kini telah engkau rasakan, dan setelah itu, engkau tidak akan lagi merasakan kematian selama-lamanya. Abu Bakar menutup kembali wajah Rasulullah, lalu keluar. Sementara itu, Umar bin Khattab masih berbicara pada manusia. Abu Bakar berkata, berhentilah bicara wahai Umar. Umar bin Khattab menolak untuk berhenti. Tatkala Abu Bakar melihat Umar bin Khattab tidak juga mau diam, ia menemui kerumunan manusia. Tatkala manusia mendengarkan suara Abu Bakar, mereka mendekat kepadanya dan meninggalkan Umar bin Khattab. Abu Bakar memuji Allah dan menyanjungnya, lalu berkata, wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Namun barang siapa menyembah Allah, maka ketahuilah Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Setelah itu Abu Bakar membaca firman Allah yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran ayat 144. Demi Allah, seakan-akan orang-orang yang hadir tidak tahu kalau ayat telah diturunkan, dan seakan-akan mereka baru mengetahui tatkala dibicarakan Abu Bakar. Mereka mengambil ayat tersebut dari Abu Bakar dan mereka pun mengucapkan dengan mulutnya. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, tatkala Abu Bakar membaca ayat, aku tersadar dari apa yang aku katakan, hingga aku pun jatuh ke tanah karena kedua kakiku tidak sanggup lagi menahan jasadku. Saat itulah aku baru menyadari bahwa Rasulullah benar-benar telah tiada. Tatkala para sahabat hendak memandikan Rasulullah, mereka berbeda pendapat tentang cara memandikan jenazah beliau. Mereka berkata, demi Allah, bagaimana kalau kita lepas pakaian Rasulullah sebagaimana kita melepas pakaian jenazah-jenazah kita, atau kita biarkan saja beliau tetap dengan pakaiannya. Tatkala mereka berbeda pendapat tentang cara memandikan Rasulullah, tiba-tiba Allah membuat mereka tertidur hingga dagu mereka semua berada di dada mereka. Setelah itu, seseorang dari pojok rumah yang tidak mereka ketahui siapa orang tersebut berkata kepada mereka, hendaklah kalian memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepaskan pakaian beliau. Mereka lalu memandikan jenazah Rasulullah yang lengkap dengan pakaiannya tanpa melepaskannya, menyiramkan air ke atas pakaian beliau, lalu menggosok beliau dengan menggosok pakaian beliau. Ali bin Abi Thalib memandikan Rasulullah. Saat itu, tangannya tidak menyentuh langsung jasad Rasulullah karena ia menggunakan semacam sarung tangan. Kesaksian Ali bin Abu Thalib saat memandikan Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abu Thalib berkata, wahai Rasulullah, betapa harum mewanginya engkau semasa hidup dan setelah wafatmu. Usai jenazah Rasulullah selesai dimandikan, mereka mengafani jasad beliau dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa menyertakan pakaian atau penutup kepala. Kemudian mereka saling berbeda pendapat di mana beliau akan dikubur. Maka Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Abu Talha menyingkirkan
menjadikan tempat tidur di mana beliau meninggal dunia, lalu menggali liang lahat persis di bawah tempat tidur beliau. Tatkala kaum muslimin ingin menggali liang lahat untuk Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah terbiasa menggali dengan galian penduduk Makkah, yaitu galian dengan lubang di tengah-tengahnya, dan Abu Talha bin Zaid bin Sahal biasa menggali seperti galian orang-orang Madinah, yaitu lahat. Maka Al-Abbas memanggil kedua sahabat tersebut. Al-Abbas berkata kepada Abu Talha bin Zaid bin Sahal, "Temuilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Al-Abbas berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Temuilah Talha bin Zaid bin Sahal." Ya Allah, pilihkanlah yang terbaik untuk Rasulullah. Abu Talha bin Zaid bin Sahal bertemu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang bersamanya, kemudian menggali liang lahat untuk Rasulullah. Pada hari Selasa, jenazah Rasulullah SAW sudah siap dikuburkan. Saat itu jenazah beliau diletakkan di atas ranjang di rumah beliau. Setelah itu, kaum muslimin masuk menyolatkan Rasulullah secara bertahap. Pertama-tama dimulai dari kaum laki-laki masuk untuk menyolatkan beliau. Apabila mereka selesai, masuklah kaum wanita untuk menyolatkan beliau. Apabila selesai, masuklah anak-anak untuk menyolatkan beliau. Saat itu kaum muslimin menyolati Rasulullah sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah SAW dimakamkan di pertengahan malam Rabu. Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Abu Bakar bercerita kepadaku dari istrinya Fatimah binti Imarah, dari Amarah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami tidak mengetahui pemakaman Rasulullah hingga kami mendengar suara alat galian tanah di pertengahan malam Rabu. Sahabat-sahabat yang berada dalam liang lahat yang menerima penurunan jenazah Rasulullah untuk dikuburkan ialah Ali bin Abu Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Qutsam bin Al-Abbas, dan Syukran, mantan budak Rasulullah. Aus bin Khawli berkata kepada Ali bin Abu Thalib, demi Allah, berilah kami hak terhadap Rasulullah. Ali bin Abu Thalib berkata, turunlah. Kemudian Aus bin Khawli turun ke liang lahat Rasulullah bersama sahabat-sahabat tersebut. Tatkala Rasulullah telah diletakkan di lahatnya, Syukran, mantan budak Rasulullah, mengambil kain yang sering dipakai dan digelar beliau. Kemudian Syukran mengalasi jenazah Rasulullah dengan kain tersebut. Syukran berkata, demi Allah, kain ini tidak ada yang memakainya setelah engkau untuk selamanya. Dia berkata, maka ia pun dikubur bersama Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.